Tidak semua pahlawan memakai jubah cuy. Kadang mereka muncul dalam bentuk wanita tangguh yang dipekerjakan buat ngajarin cinta ke remaja cupu. Di kota Montauk, seorang pemuda bernama Percy hidup damai dalam dunia tanpa romansa. Tapi ketika keadaan genting dan orang tua udah panik, datanglah bantuan tak terduga. Mereka pun menyewa artis Hollywood yaitu Mbak Jennifer Lawrence untuk ngajarin remaja cupu ini bagaimana cara mengelola hubungan cinta dengan seorang wanita. Dan beginilah kisahnya. Yeah. How can I help you? I want to adopt a dog. Berlatar di Montauk, New York, sebuah truk towing nampak tengah mencari mobil yang akan didereknya. Namun tak seperti truk towing pada umumnya, kendaraan milik perusahaan keuangan itu ternyata hendak menderek mobil dari salah satu kreditur yang telah menunggak. Setelah menemukan mobil yang menjadi targetnya, pria bernama Gary itu pun langsung mengaitkan mobil tersebut ke truknya. Menyadari ada yang tak beres dengan suara gaduh di halaman rumahnya, wanita pemilik mobil itu pun lalu keluar berusaha untuk mempertahankan mobil tersebut. Usut punya usut, wanita bernama Maddie ini ternyata telah menunggak cicilan hutang hingga menumpuk. Alasan inilah yang membuat pihak bank memutuskan untuk menyita barang berharga milik Maddie sebagai ganti atas cicilannya yang nunggak selama ini. Kondisi pun kian diperparah cuy. Karena tidak hanya bekerja sebagai pelayan di kafe saja, Maddie juga berprofesi sebagai driver online yang selama ini sangat mengandalkan mobil tersebut untuk ia bekerja. Uniknya, Gary yang bertugas kala itu ternyata bukanlah orang jauh dalam kehidupan Maddie. Karena faktanya pria tersebut merupakan mantan pacarnya sendiri yang telah ia gantung dan tinggalkan begitu saja tanpa kejelasan. Sadar bahwa perdebatan tak akan membuat mobilnya bisa kembali, Maddie pun berinisiatif untuk merayu Gary dengan segudang gombalannya. Tujuannya sudah pasti agar mantannya itu bisa luluh dan tak jadi menyita mobilnya. Namun saat Gary mulai melunak oleh gombalan Maddie, di saat itu juga muncul pria asing dalam rumah wanita tersebut. Konyolnya lagi, meski Maddie sempat berkelit dan tak mengakui adanya hubungan dengan pria tersebut, namun penampilan si pria yang hanya mengenakan celana dalam dan gestur tubuh yang menunjukkan kemesraannya dengan Maddie, seketika itu juga Gary pun terpancing emosi dan segera pergi dengan membawa mobil sitaannya dari sana. Dengan tidak adanya mobil, kini Maddie pun mau tak mau harus bepergian dengan menggunakan sepatu roda saja cuy. Menariknya saat ia melintasi salah satu kedai makanan, Maddie malah mendapati mobilnya yang tengah terparkir bersama dengan truk yang tadi mendereknya. Tanpa pikir panjang, Maddie yang tak rela mobilnya disita pun lalu nekat mencoba mengambil kembali mobilnya tersebut. Sialnya meski ia telah berusaha dengan cukup keras, namun kawat sling yang masih terikat di mobilnya jelas tak memungkinkan bagi Maddie untuk membawa kabur mobil tersebut. Alhasil, Maddie bukan hanya gagal membawa lari mobilnya saja, tetapi ia juga harus terjerat masalah hukum karena aksinya tersebut. Beruntung, Maddie tak sampai mendapat hukuman yang berat atas aksinya tadi. Melainkan ia hanya diberi sanksi teguran sebelum akhirnya polisi benar-benar menyita SIM-nya jika hal serupa kembali terulang. Kesal dengan kesialan yang dialaminya, Maddie lantas mengeluhkan nasibnya itu kepada teman kerjanya yang bernama Sarah. Dari sinilah terungkap bahwa ternyata kesulitan hidup yang dialami Maddie berawal sejak banyak datangnya turis yang berlibur di pantai Montauk. Turis yang berlatar belakang orang-orang kaya secara tak langsung telah memicu kenaikan pajak di negara bagian tersebut. Bahkan kenaikan pajak mencapai 3 kali lipat dari sebelumnya cuy. Kondisi inilah yang membuat harga-harga di Montauk meningkat drastis. Alhasil, uang hasil bekerja pun hanya cukup untuk menyambung hidup saja. Dan cicilan hutang kian tak terbayarkan. Namun di sisi lain, Maddie juga tak ingin bila dirinya menjual rumah peninggalan mendiang ibunya yang menjadi tempat tinggalnya saat ini. Menariknya saat Sarah sedang memainkan ponselnya, tiba-tiba ia mendapati sebuah iklan yang cukup menggiurkan. Bagaimana tidak, iklan yang menawarkan hadiah mobil itu ternyata dibuat oleh keluarga kaya raya yang mencari wanita muda untuk dijadikan sebagai teman kencan dengan putranya. Uniknya lagi, tugas untuk menjadi teman kencan juga hanya berlangsung sangat singkat, yaitu hingga menjelang musim gugur saja. Meski sempat ragu dan menilai dirinya sudah terlalu tua untuk mengikuti ajang tersebut, namun karena desakan ekonomi, pada akhirnya Maddie pun nekat mencoba peruntungannya dari iklan yang dibacanya tadi. Dengan mengenakan dandanan ala anak muda, Maddie dengan sepatu rodanya lalu mendatangi alamat rumah sebagaimana yang tercantum dalam iklan tersebut. Dan pemandangan memukau pun langsung menarik perhatian Maddie.
Pasalnya, mobil yang digadang-gadang menjadi hadiah dari iklan tadi ternyata telah terpampang di halaman parkir rumah besar tersebut. Di dalam rumah, Maddie mendapat penjelasan dari pasangan keluarga bernama Lair dan Ellison. Keduanya mengutarakan tentang karakter putra mereka yang memiliki kepribadian yang sangat introvert. Alasan inilah yang telah membuat mereka resah, terlebih jika nanti putra semata wayangnya yang bernama Percy itu benar-benar memulai pendidikan di bangku kuliah. Kekhawatiran itulah yang telah mendorong Lair dan Ellison untuk memasang iklan di internet. Karena sampai saat ini berbagai cara sudah mereka lakukan untuk merubah Percy, namun belum ada perubahan yang signifikan. Konyolnya, Maddie yang menyadari usianya telah menginjak 32 tahun dan tak sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam iklan, malah berdalih jika sikap kedewasaan yang dimilikinya bisa meluluhkan hati si Percy. Bahkan ia pun merasa tak keberatan jika harus melakukan hal yang lebih jauh dari sekedar kencan biasa. Mendengar penjelasan dari Maddie, Lair dan Ellison pun langsung setuju dan mengizinkan wanita itu untuk memulai pendekatan dengan putra mereka. Dengan berpura-pura ingin mengadopsi anjing, Maddie akhirnya bertemu untuk pertama kalinya dengan Percy yang saat itu sedang magang sebagai relawan di tempat penampungan hewan. Seolah tak ingin membuang waktunya, segala upaya pun dilakukan oleh Maddie untuk dapat menarik perhatian Percy, termasuk mengenakan pakaian seksi dan memperlihatkan bahasa tubuh yang sangat menggoda. Alih-alih ingin menawarkan tumpangan pada Percy yang saat itu hendak pulang, Maddie akhirnya bisa berkendara bersama remaja cupu itu di mobil vannya. Namun bukan untuk menuju ke rumah Percy, melainkan wanita itu malah ingin membawa si remaja cupu ke rumahnya sendiri. Di luar dugaan, Percy yang merasa janggal dengan rute perjalanan dan segala perabotan yang ada di dalam mobil van malah menyangka jika Maddie akan menculiknya. Alhasil, ia pun menggunakan semprotan merica alih-alih agar bisa kabur dari wanita tersebut. Namun, aksi yang dilakukan Percy malah membuat dirinya merasa bersalah dengan kondisi Maddie. Terlebih wanita itu juga mulai terang-terangan atas sikapnya tadi. Maddie mengutarakan bahwa dirinya begitu tertarik dengan Percy yang dinilainya memiliki tubuh seksi, bahkan ia tak segan untuk mengajak kencan remaja cupu itu. Mendengar pengakuan tersebut, Percy yang begitu polos pun akhirnya menerima ajakan kencan Maddie. Keesokan malamnya, Percy datang ke bar yang menjadi tempat pertemuannya dengan Maddie. Meski remaja cupu itu datang dengan dandanan yang aneh, namun Maddie nampak masih memakluminya, termasuk ketika Percy memuntahkan minuman alkohol yang ia pesan. Setelah cukup bosan dengan suasana yang ada di bar, mereka pun melanjutkan kencannya di sebuah pantai. Suasana yang sepi ditambah lagi dengan peringatan dilarang berenang sempat membuat Percy menjadi sangat khawatir cuy. Namun perasaan itu sirna setelah ia mendapati Maddie yang menanggalkan semua pakaian dan mengajaknya berenang. Namun sial, belum juga mereka melakukan ritual bercocok tanam, tiba-tiba saja datang 3 remaja mabuk yang mengolok-olok Percy dan Maddie, bahkan sampai mengambil pakaian mereka. Kesal dengan tingkah tengil mereka, Maddie yang tak tahan pun langsung menghajar ketiga remaja tersebut di hadapan Percy. Meski berhasil membuat 3 remaja tadi lari kalang kabut, namun aksi brutal yang dilakukan Maddie rupanya justru membuat Percy menjadi ketakutan. Terlebih ketika Maddie mulai memaksa remaja cupu itu untuk bercinta. Geram dengan sikap Percy yang begitu kekanak-kanakan dan sulit ditaklukkan, Maddie pun memutuskan menyerah dan memilih pergi meninggalkan remaja cupu tersebut. Alhasil, pertikaian di antara keduanya pun terjadi. Namun siapa sangka, keributan kecil di antara Maddie dan Percy ternyata malah membuat keduanya memiliki hubungan emosional yang saling terkait. Hal itu terlihat dari perlakuan Maddie yang sangat lembut ketika mengobati ruam alergi di tubuh Percy. Hari-hari pun mereka lalui dengan berkencan dan bersenang-senang. Hingga pada akhirnya Maddie mulai benar-benar menaruh perasaannya kepada Percy ketika remaja cupu itu memainkan piano saat makan malam. Sialnya, penampilan Percy yang memukau semua orang di restoran rupanya juga telah menarik perhatian salah satu pengunjung yang ada di sana, yaitu Natalie. Gadis SMA yang merupakan teman sekolah Percy itu pun memuji kepiawaian remaja cupu tersebut saat bermainkan piano tadi. Bahkan dia nampak tertarik dengan Percy hingga mengundangnya ke pesta perpisahan. Seperti yang bisa ditebak, pertemuan Natalie dan Percy ternyata telah memicu rasa cemburu dalam diri Maddie. Cekcok pun kembali terjadi antara dirinya dan Percy.
hingga akhirnya remaja cupu itu pun nekat pergi ke pesta tanpa persetujuan Maddie. Konyolnya, Maddie yang saat itu menyusul Percy malah mendapati remaja cupu tersebut sedang dalam kondisi mabuk berat. Tak ingin hal buruk terjadi pada Percy, Maddie lalu segera membawanya pergi meninggalkan lokasi pesta. Dalam perjalanan, Percy yang merasa telah diselamatkan dan sempat menyakiti Maddie pun meminta maaf padanya. Bahkan dia sempat memutuskan untuk segera bercinta di malam itu. Di luar dugaan, Maddie yang selama ini begitu bersikeras mengajak Percy bercocok tanam malah menolaknya saat itu juga. Ia berdalih jika dirinya enggan bercinta dengan Percy yang dalam kondisi mabuk. Maddie agaknya telah benar-benar menaruh perasaan terhadap si remaja cupu. Apa yang dilalui selama ini ternyata telah cukup mengubah kepribadian Percy menjadi lebih terbuka. Bahkan ia sampai tak mau mengungkapkan soal hubungannya dengan wanita itu di hadapan orang tuanya. Termasuk keinginannya untuk tetap tinggal di Montauk agar bisa terus bersama Maddie. Menyadari fakta tersebut, Allison dan Laird yang dari awal menginginkan Percy untuk kuliah di Princeton, New Jersey, malah kini merasa khawatir dengan masa depan putranya tersebut. Karena alasan itulah, mereka lalu menghubungi Maddie dan memintanya untuk membujuk Percy agar tetap pergi ke Princeton. Termasuk mempersilahkan Maddie untuk mengambil mobil sebagai hadiah atas bantuannya selama ini. Sialnya, percakapan mereka ternyata tak sengaja didengar oleh Percy melalui audio di mobil orang tuanya. Alhasil, saat itu juga perasaan Percy pun hancur karena merasa telah dipermainkan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Kesal karena merasa telah dikhianati, Percy bersama temannya lalu menghancurkan mobil yang seharusnya menjadi hadiah untuk Maddie. Tak hanya itu, ia yang masih belum puas juga sempat memaksa Maddie untuk bercocok tanam dengannya. Alih-alih demi meluapkan kekesalannya pada wanita tersebut. Konyolnya, Percy yang belum memiliki pengalaman sama sekali dalam bercinta malah lebih dulu ejakulasi hanya dalam hitungan detik saja. Cekcok pun kembali mewarnai akhir pertemuan mereka, di mana Percy akhirnya mengungkapkan tentang alasan Maddie mendekatinya, termasuk hadiah mobil yang dijanjikan oleh orang tuanya. Lain halnya dengan Maddie, ia yang sudah terlanjur menaruh hati pada Percy sempat berusaha menjelaskan tentang alasannya mendekati remaja tersebut, yang mana ia memang membutuhkan uang agar bisa mempertahankan rumahnya sebelum disita karena masalah hutang. Sejak saat itulah Maddie dan Percy tak berhubungan lagi. Mereka memilih untuk menjalani hidupnya masing-masing, di mana Percy kembali dengan kepribadian lamanya sebagai introvert, sedangkan Maddie kembali berjuang dengan hidupnya yang sulit. Kendati demikian, Maddie yang hanya mengandalkan mobil rusak pemberian orang tua Percy ternyata mampu mengumpulkan banyak uang hingga akhirnya hutangnya pun menjadi lunas. Bahkan ia sampai bisa memperbaiki mobil tersebut dengan tabungan yang ia miliki. Sadar bahwa dirinya harus berubah menjadi lebih baik, Maddie sejak saat itu mulai memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang pernah ia kecewakan sebelumnya, termasuk meminta maaf kepada Percy. Meski sempat diwarnai dengan ketegangan, namun pada akhirnya Maddie dan Percy pun berbaikan. Mereka saling memaafkan satu sama lain dan memutuskan untuk terus menjalin hubungan baik layaknya seorang teman. Nah, di akhir film, Maddie yang telah menjual rumahnya kepada Sarah lalu memilih tinggal di California, kota yang menjadi impiannya selama ini cuy. Sama halnya dengan Percy, ia pun telah membulatkan tekadnya untuk kuliah di Princeton. Keduanya melakukan perjalanan bersama. Maddie berencana mengantar Percy lebih dulu ke Princeton, barulah ia melanjutkan perjalanan menuju ke California. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Film ini bukan cuma soal cinta instan atau kejar-kejaran absurd di sebuah pantai dengan pemandangan dua gunung kembar yang tak bisa dilihat secara gamblang. Tapi ini tentang dua orang dari dunia yang sangat berbeda, yang saling membuka mata dan hati mereka. Maddie belajar melepas masa lalu, sementara Percy belajar menghadapi dunia. Dan meski kisah mereka tak berakhir dengan pelukan romantis yang begitu enak, tapi jelas keduanya pulang membawa satu hal, yaitu versi diri mereka yang lebih berani. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play